Selamat datang di Kota Atambua, kota perbatasan. Yaps, begitulah sepenggal kalimat penyambut yang tertera pada salah satu monumen di Kota Atambua. Dan ini pertanda Anda akan segera masuk kawasan kota yang dijuluki sebagai kota beriman. Kota beriman sendiri juga bisa disingkat menjadi kota yang bersih dan nyaman. Nah, buat Anda yang pernah bertanya-tanya, di mana sih letak Kota Atambua? Ada apa saja di kota ini? Dan bagaimana kehidupan penduduknya? Kali ini di obrolan budaya RRI Net bersama saya Rantia Suparji, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat destinasi wisata dan ikon apa saja yang menjadi ciri khas di kota yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya, siapa tahu setelah Anda berniat singgah dan berkunjung ke Kota Atambua. Setelah melewati monumen Selamat Datang, kurang lebih dengan jarak tempuh 10 km, kita akan menemui lokasi Simpang 5 Atambua yang merupakan pusat dari Kota Atambua. Untuk lebih lengkap, kami juga bertemu Ibunda Januaria Nona Alo sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belu yang akan menjelaskan kepada kita ikon wisata di dalam Kota Atambua ini sendiri. Terima kasih, selamat datang di Kabupaten Belu dengan ibu kotanya Kota Atambua, Kabupaten Perbatasan di NTT. Selamat menikmati Kota Atambua dengan spot-spot wisata yang ada di Kota Atambua dan sekitarnya. Jika Anda datang ke Kota Atambua melalui perjalanan darat, Anda akan memasuki gerbang Kota Atambua dan akan melewati hutan jati nenuk. Itu sebuah hutan homogen sejauh 4,5 km. Dan setelah Anda sampai di pusat Kota Atambua, Anda akan menikmati spot Tugu Simpang 5 Atambua. Dan tidak jauh dari sini, ini adalah alun-alun Kota Atambua. Juga tersedia pusat jajanan selera rakyat yang dikenal dengan Pujasera, berada di pinggiran alun-alun Kota Atambua. Dan jika Anda mau menikmati wisata alam di Kota Atambua, untuk wisata gunung, Anda bisa ke Padang Fulan Fehan yang jaraknya sekitar 28,9 km dengan jarak tempuh 57 menit. Dan tidak jauh dari Padang Fulan Fehan, Anda bisa menikmati air terjun Mau Halek yang jaraknya sekitar 34,8 km. Bisa ditempuh dengan 58 menit. Anda akan melewati Jalan Sabuk Merah Perbatasan. Dan jika Anda akan menikmati spot wisata pantai, silakan datang di Pasir Putih. Dan juga di sana tersedia wisata religi Patung Bunda Maria, Teluk Gurita. Dan tidak jauh dari Kota Atambua ada kampung adat Mata Besi. Dan jika Anda datang ke Kota Atambua melalui jalur udara, maka silakan menggunakan Bandara AA Beretalo yang jaraknya dari pusat kota ini sejauh 4 km. Dan selanjutnya bisa Anda melanjutkan perjalanan ke PLBN Mota Ain. Dan jika ingin melanjutkan perjalanan ke Timor Leste, bisa Anda melewati PLBN Mota Ain. Konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Belu, pemerintah tidak berjalan sendiri, namun melibatkan semua elemen masyarakat dan termasuk pemerintah desa. Dan beberapa spot wisata yang ada di Kabupaten Belu tidak hanya itu dikelola oleh pemerintah kabupaten,
Namun lebih dari itu ada yang merupakan wisata desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dan juga ada beberapa tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Seperti Pantai Sukerlaran itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belu, kita menggunakan berbagai cara, termasuk di dalamnya melalui medsos, dan kami ingatkan jangan lupa like akun Belu Pariwisata. Di sana kami akan menyajikan beberapa spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Belu. Ada spot wisata budaya, wisata religi, wisata alam, dan wisata buatan lainnya seperti spot foto Sabanase dan juga Bendung Roti Klot bisa Anda nikmati di Kota Atambua. Untuk 2024 masih konsen untuk penyelesaian wisata religi Patung Bunda Maria, dan juga termasuk di dalamnya kami akan menyiapkan masyarakat untuk bagaimana cara mengelola wisata di Kabupaten Belu, yaitu melalui pelatihan-pelatihan bagi pengelola wisata. Sahabat wisata Indonesia, mari dan nikmati wisata di Kota Atambua, kota perbatasan. Di sini Anda akan menikmati keramahan warga masyarakat Kabupaten Belu, dan di sini Anda tidak akan mengalami kesulitan karena untuk kuliner di Atambua sangat ramah di kantong Anda. Mari dan nikmati wisata Kota Atambua, kota perbatasan. Salam wisata. Selesai berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belu, kami juga melanjutkan perjalanan menuju ke jalur perbatasan. Tapi kami mampir dulu nih di Bendungan Roti Klot. Nah, keberadaan bendungan ini tidak saja untuk irigasi persawahan atau pembangkit tenaga listrik, tapi juga bisa sebagai objek wisata unggulan. Tak heran, baik wisatawan dalam dan luar selalu menyempatkan diri untuk bersuah foto di lokasi ini. Karena lokasinya yang keren dan arsitektur bangunannya juga unik-unik. Kota Atambua merupakan kota yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kami hidup berdampingan dengan sangat rukun. Bahasa yang digunakan pun bisa dibilang mirip, tapi tak sama antar kedua negara ini. Nah, di Atambua sini tuh ya memiliki bahasa daerah yang dinamakan bahasa Tetun Terik. Sedangkan bahasa di negara tetangga menggunakan bahasa Tetun Portu. Selain Tetun Terik, ada bahasa daerah lain yang digunakan dalam keseharian di Atambua, yaitu bahasa Dawan, Kemak, dan Bunak Marae. Nah, pendengar RRI, sekarang ini kami tim obrolan budaya akan kembali mengajak Anda untuk lebih santai lagi melangkah ke tempat-tempat ikonik yang ada di kota yang mayoritas warganya beragama Katolik ini. Wisata religi yang bisa Anda singgahi sambil melihat karya Tuhan yang amat terindah, yaitu wisata religi Patung Bunda Maria yang terletak di pantai Teluk Gurita. Selain warga berkunjung ke wisata religi Patung Bunda Maria untuk berdoa, tidak jarang juga selepas itu warga Atambua, khususnya anak-anak muda, juga melihat dan mengabadikan momen sunset di Laut Teluk Gurita. Nah, sekarang ini kita akan cari tahu bagaimana sih cara pemerintah Kabupaten Belu terus menjaga tempat wisata ini.
kita akan berbincang santai bersama Kepala Desa Dua Laus, Bapak Okto Bijalisnape. Halo, selamat siang Bapak Okto. Selamat siang RRI. Mantap, luar biasa. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Baik sekali Desa Dua Laus ini. Iya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Jadi kita sekarang ini sudah di ini kawasan apa nih Bapak? Kalau kawasan Teluk Gerita Wisata Rohani. Oke, ini desa apa nih tepatnya Bapak? Desa Dua Laus, Dusun Susuk, RT 14, RW 6. Oke, Bapak boleh tahu nih kira-kira apa yang menjadi potensi wisata di Desa Dua Laus ini? Potensi Desa Dua Laus tempat wisatanya yang pertama itu adalah kolam susuk. Kedua jembatan mangrove. Ketiga jembatan pelangi yang ada di Berluli. Keempat pesisir pantai. Kelima patung Bunda Maria. Oke, jadi itu beberapa wisata-wisata ya yang ada di sekitaran Desa Dua Laus ini ya Bapak ya. Iya. Semuanya masuk dalam kawasan Desa Dua Laus ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih potensi pariwisata mungkin di wisata religi ya. Ini khususnya religi, ada wisata patung Bunda Maria dan juga Teluk Gurita ini Bapak. Yang paling diutamakan itu kan di saat bulan Rosario, bulan 10, bulan Mei, bulan Oktober, itu kan kunjungan-kunjungan wisata lokal maupun wisata antar kabupaten mancanegara Timor Leste. Itu mereka datang doa, di bulan doa itu mereka datang. Dan di sini sudah disiapkan lilin, buku-buku doa. Oke, jadi Bapak kalau kita berbicara mengenai kunjungan para wisatawan ya, apakah setiap tahun ini terjadi peningkatan para pengunjungnya? Karena sudah buka, setiap tahun ada peningkatan. Karena di saat peningkatan yang paling besar di bulan Oktober. Oke, bulan ini Maria ya? Ya, bulan Maria. Jadi untuk bulan Oktober itu memang paling banyak ya di bulan-bulan biasa. Kalau jelang Natal, Tahun Baru itu juga Natal, ramai. Tahun Baru, Idul Fitri itu full. Full ya, Ya, full. pokoknya mirip seperti di bulan bulan Oktober. Oktober. Oke, kalau hari-hari biasa Bapak kayak gini pengunjungnya? Hari-hari biasa itu di saat hari liburan, yaitu Sabtu dan Minggu. Itu juga banyak ya? Banyak. Oh, berarti ini salah satu wisata religi yang terkenal ya Bapak ya, yang ada di Atambua. Nah Bapak, kira-kira ini apa target yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dalam meningkatkan jumlah wisatawan? Yang target pertama yaitu satu promosi. Promosi ya? Ya, promosi pas lewat RRI sudah hadir ini untuk membantu Pemda Belu supaya masyarakat bisa datang karena patung Bunda Maria sudah dibuka aksesnya seluas-luasnya untuk kunjungan tidak ditutup lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, itu himbauan supaya masyarakat datang dan juga masyarakat yang mau berdoa silakan tapi sesuai dengan tatanan-tatanan yang sudah disiapkan oleh pihak gereja seperti itu. Oke, baik. Nah, Bapak boleh tahu juga kah untuk pengelola objek wisata di sini tuh apakah masih dalam ini ya, mungkin pemerintah yang mengelola atau dari masyarakat setempat di sini, Bapak? Di sini pemerintah Kabupaten Belu yang masih mengelola lewat Dinas Pariwisata. Oke, jadi ini masih dalam lingkup pemerintah ya, Bapak ya. Ya, Bapak kita lanjut lagi. Apakah ada program dari pemerintah desa Bapak untuk menyiapkan semacam souvenir atau mungkin buat tangan ya kalau para pengunjung membludak seperti yang Bapak bilang tadi di bulan Oktober, Natal, Tahun Baru, Idul Fitri. Ada souvenir mungkin? Souvenir kita khas Desa Dua Laus itu pertama itu anyaman. Itu sudah masuk di kancah tingkat kabupaten. Itu setiap tahun kita ada karena tempat loponya sudah ada. Artinya tempat penyimpanan souvenir-souvenir sudah ada, maka pemerintah desa sudah menyiapkan itu dengan kuliner seperti khas ikan, nugget ikan, abon ikan, itu adalah khas Desa Dua Laus. Maka dengan adanya ini maka kita harus menyiapkan itu untuk pengunjung bawa oleh-oleh pulang. Yang lebih istimewa lagi di Desa Dua Laus itu air laut diolah menjadi air minum langsung. Nah, ini oleh-oleh yang paling baik. Salah satunya oleh-oleh yang paling terbaik di Desa Dua Laus. Kalau berbicara mengenai penyulingan air laut menjadi air minum, ini ya Bapak ya di belakang saya ya. Ini kayaknya baru ya Bapak ya?
Dia 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Bapak boleh tahu kah Lopo dan juga kuliner, mungkin tempat souvenir yang tadi Bapak jelaskan itu tempatnya di mana tuh? Ini yang lopo-lopo yang sudah berjajar ini tinggal kita dapat iya. undian saja. Siapa yang dapat Oke. aja untuk tempatkan souvenir dengan makanan-makanan. Jadi semua ini baru ya Bapak ya? Baru. Tahun ini ya baru Ya, jadi tahun ya. ini. Dan mungkin kita tunggu saja di akhir tahun jelang tahun baru. Tahun-tahun berikut kayaknya akan terjadi peningkatan ya. Tapi Bapak, yang namanya kalau kita mau mengunjungi tempat wisata, biasanya ada larangan. Untuk wisata religi di seputaran Teluk Gurita dan juga Patung Bunda Maria ini, kira-kira Ya, larangannya apa saja Bapak? Larangan yang paling besar yang dilarang oleh agama, yaitu 10 hukum Tuhan, itu ada di situ. Iya. Nah, untuk muda-mudi Mm-mm. boleh bawa pasangan. Kalau untuk berdoa supaya pasangan itu langgeng, bisa cepat di pernikahan, itu tidak apa-apa. Kalau yang di luar dari hukum 10 itu yang tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Saya tidak bisa sebut lagi. Kalau Iya. itu pasti semua tahu. Itu tidak boleh. Karena ini adalah tempat doa. Iya. Maka muda-mudi boleh untuk berdoa, boleh. Tapi untuk hal-hal lain tidak boleh. Oke. Seperti itu. Ada tidak larangan-larangan lain selain itu Bapak? 10 yang mungkin masuk dalam 10 perintah Allah itu, ya misalnya mungkin jangan membuang sampah sembarangan, atau datang kalau bawa makanan ya pulang bawa sampah lagi pulang, atau gimana gitu? Itu yang lebih utama lagi. Lebih utama, ya. Itu saya menghimbaukan lewat RRI ini Iya. bagi wisatawan lokal Kabupaten Belu maupun kabupaten tetangga, datang ke tempat wisata di Desa Dua Laus, Teluk Gurita. Kalau boleh, tempat-tempat sampah yang kita sudah sediakan, botol aqua, makanan-makanan, kulit, semuanya itu ditempatkan di tempat yang sampah, jangan buang di sembarangan tempat. Kita perlu menjaga lingkungan kita bersih, indah, maka kita rajin-rajin untuk datang ke pantai di Dua Laus ini, seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya untuk informasinya seputar wisata religi Patung Bunda Maria dan juga Teluk Gurita. Oke, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Itu dia tadi perbincangan bersama Bapak Okto, dan beliau ini selaku kepala desa ya dari Desa Dua Laus. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Selamat RRI, selamat siang. Dan khusus warga masyarakat Belu, kalau ke lokasi desa wisata Dua Laus, menjaga kebersihan. Sampah-sampah harus ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Desa Dua Laus. Seperti itu. Terima kasih, selamat siang, Maromak Noita. Masih tentang laut, potensi wisata yang ada di Kabupaten Belu, Kota Atambua. Selain wisata alam Laut Teluk Gurita, ada juga wisata alam Laut Pasir Putih. Perjalanannya tidak begitu lama dari Laut Teluk Gurita, namun akan lebih asik lagi jika perjalanannya menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2 di sore hari. Karena udaranya yang segar akan menambah semangat berburu sunset di Laut Pasir Putih. Di lokasi ini ada 2 lokasi pantai yang biasanya dijadikan objek wisata weekend, yaitu Pantai Sukarlaran dan Pantai Pasir Putih. Eits, tunggu dulu. Kalau di Pantai Sukarlaran, kita akan dikenakan biaya atau karcis masuk. Tidak mahal sih, satu kendaraan kurang lebih seharga Rp5.000. Di kesempatan yang sama juga, untuk lebih jauh mengenal objek wisata ini, kami mencoba mengajak berbincang dengan pengelola dari Pantai Sukarlaran dan juga pengunjung yang ada di sini.
juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saya Rantia Suparji sekarang sudah kembali bersama Opa Yosep Gonzales ya Opa? Ya. Gonzales atau Gonsalves nih? Gonsalves. Oke, salam kenal ya dari saya Rantia Suparji. Opa mungkin bisa lihat ke kamera Opa, karena di siang hari ini kita ingin berbincang sedikit. Dan pendengar Opa Yosep ini sebagai salah satu penjaga pantai Sukarlaran ini ya Opa ya? Ya. Oke, Opa boleh tahu Opa sudah berapa lama jaga pantai Sukarlaran ini? Dari 99. 99 sampai sekarang. Sampai ya? sekarang. Oh, itu luar biasa, sudah lama sekali Opa ya. Kalau Opa sebagai penjaga, pengelolanya siapa nih? Pengelolanya Seli. Siapa Opa? Om Seli. Om Seli. Ya. Oke, Om Seli ini pengelola dan beliau ini pemilik tanah ini ya? Ya, pemilik. Berarti tanah ini Milik pribadi. ya. Luar biasa. Nah, di sini tanah ini milik pribadi dan ini luas sekali Opa, seperti yang kita lihat ada fasilitas-fasilitas ya. Ada lopo ya. Kursi-kursi yang sudah disiapkan. Ini semua murni dari pemiliknya. Ya, dari pemilik. Berarti itu pakai uang pribadi ya? Om pribadi. Oh, luar biasa. Mungkin Opa bisa kasih tahu nih ke kita, selain lopo ini fasilitas apa saja yang disediakan di wisata Pantai Sukarlaran ini? Ini ada lopo, ada kamar mandi, ada WC juga, ada kursi-kursi yang kami taruh di sini semua. Oke, nah Opa, ini boleh tahu Pantai Sukarlaran ini paling ramai dikunjungi itu setiap hari apa? Setiap hari Minggu atau tanggal merah. Atau tanggal merah, itu tuh ramai sekali ya? Ya, ramai. Oke, Opa, biasanya kalau banyak orang yang berkunjung di sini ya, itu kan banyak juga ya para penjual gitu ya, ada penjual kelapa ya, ada penjual, tadi kita sempat ketemu sama mas-mas penjual salome ya. Itu ketika mereka masuk ke sini menjajakan ini makanan minuman mereka, itu juga harus bayar ke pengelolanya ya? Iya, bayar. Bayar ya. Oke, untuk karcis masuk sendiri di sini berapa Opa kalau boleh tahu? Ini masuk oto roda 4 10.000, roda 6 20.000, Oke. roda 2 5.000. 5.000. Menurut Opa itu mahal kah murah? Murah. Murah ya. Kalau zaman dulu mungkin kita flashback ke 2000-an, pokoknya tahun-tahun sebelumnya itu masuk karcisnya tuh berapa itu Opa? Masih 2.500. 2.500. Ya. Itu mobil. Mobil. Motor Kalau berapa? motor masih 1.000. 1.000 ya. Luar biasa Opa. Ini perbandingan yang jauh ya. Sekarang lebih mahal ya Opa ya. Oke. Nah Opa, setelah kami masuk ke sini, kami lihat Pantai Sukarlaran ini tuh bersih sekali nih. Opa, itu apakah Opa yang membersihkannya sendiri atau mungkin ada bantuan dari anak-anak? Saya dengan anak 2 atau 4 orang di sini. 4 orang. Itu bersihkannya setiap hari Setiap atau? hari. Setiap Kalau hari ya? lihat kotoran banyak setiap hari. Setiap hari. Kalau kurang 2 hari baru bersih 1 kali. Baru bersihkan. Oke. Nah Opa, kita kembali ke fasilitas lopo, kursi-kursi dan juga ada meja-meja. Nah untuk WC sendiri bayar juga Opa? Bayar. Berapa itu? Itu masuk 3.000 lah ya. 3.000 ya. ya. Kalau dulu berapa? Kalau dulu masih 1.000 juga. 1.000 juga ya. Wow, ini perbandingan yang jauh juga ya Opa ya. Ya. Oke, Opa Yosep, menurut Opa pribadi kira-kira kedepannya tuh masih ingin dibenahi kah Pantai Sukarlaran atau mungkin cukup ini sudah terlalu bagus menurut Opa sebagai salah satu penjaga di Pantai Sukarlaran ini? Ya masih buka lebar sedikit lagi. Buka lebarnya Ya. itu yang seperti apa? Dia seperti di situ, yang di sana harus dipagar kembali. Dipagar ya. Ya. Oh, jadi di sana itu harus dipagar ya Ya. Opa ya. Semua harus dipagar Ya. Opa ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sekarang ini saya juga sudah bersama dengan Opa siapa? Arnoldus. Arnoldus. Biasa panggilnya Opa siapa ini? Arnoldus. Opa Arnold ya. Oke, ini Opa Arnold ini salah satu penjual buah kelapa di sini ya. Iya. Opa boleh tahu Opa setiap hari jual atau setiap hari Minggu? Hanya hari-hari di sini hanya tertentu itu hari Jumat, Sabtu, besok, Minggu. Jadi permisi 3 hari. Oke, 3 hari. Opa kan lihat di sini hari Jumat kan tidak ada orang Ya, wisatawan. hanya kebetulan saja. Oh, ini kebetulan saja. Biasanya jual di luar. Ya, di luar. Oke, kalau itu setiap hari Opa? Ya. Kalau di dalam Pantai Sukarlaran ini yang Jumat, Sabtu, Minggu.
Opa sudah berapa lama jual buah kelapa? Kalau untuk jual buah kelapa ini mungkin sudah 6 tahun. Lama juga ya. Oke, jadi profesi Opa ini sebagai penjual buah Terima kelapa. kasih dan terus langsung baik. Mungkin Opa juga cerita lebih agak serius. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berarti di lintas batas Timor Leste sana. Jual kelapa. Ya. Opa. PLB, Motai. Oke, Opa. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Di ini PLBN. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu di sini. Ya. Senin sampai Kamis itu penghasilannya lebih banyak daripada di sini atau? Kalau lebih banyak itu tergantung dari pengunjung yang ada minat untuk minum dan makan. Oke. Begitu. Kalau oke. Mungkin dari Opa Yosep maupun dari Opa Arnold mungkin mau memberikan harapan untuk kedepannya mengenai Pantai Sukarlaran ini, Opa Arnold mungkin. Hanya memang kami kurang mengerti, Ibu. Cuma hanya oleh karena memang di sini ini karena ini mungkin secara kepribadian. Tadi mungkin saja usul kami itu sebagai masyarakat biasa dan pengetahuan kami yang sebagai penjual di sini apa yang harus mesti terjadi, apa yang kalau harus mesti kami memperoleh. Kami oleh karena ini kan pribadi yang memang sebanyaknya ada yang datang terus langsung mengunjungi di sini, ada yang bertanya-tanya, baik kenapa Opa? Kenapa kok begini? Yang seperti di Pasir Putih, seperti sebelah itu punya lopo yang bagus. Kenapa di sini hanya lopo hanya 1-2? Kan ini pribadi, Pak. Oh iya. Beda. Oke, kalau Pasir Putih dikelola Itu oleh oleh pemerintah. Kalau di sini kenapa sini, loponya sedikit? Ya, karena karena memang ini milik pribadi. Jadi kalau mau buat lopo-lopo memang si pemilik pemilik ini harus mengeluarkan uang lagi, Opa ya. Oke. Jadi mungkin harapan kedepannya mau ditambah lagi lopo-lopo ini ke Opa atau? Iya, mau mungkin kami juga mau seperti itu juga. Oke. Mungkin lebih kepada si pemilik pribadi untuk mengeluarkan uang atau mungkin harapan Opa kepada pemerintah nih? Ya, jadi mungkin sampai situ mungkin kita juga tidak tahu karena ini kan pribadi dia. Jadi kita yang selain kita kerja, selain kita menjual di sini berarti kita tidak bisa campur urusan orang orang punya pribadi, jadi berarti kita tidak punya urusan. Oke, tapi harapan Opa ke depan ingin menambah lopo lagi. Itu kami seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Opa Arnold dan juga Opa Yosep. Selamat siang. Selamat siang. Nah, penonton RRI Net, tim obrolan budaya akan kembali melanjutkan perjalanan dengan jalan-jalannya ke Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Ngomong-ngomong, di NTT ini sendiri ada beberapa PLBN yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste atau RDTL loh. PLBN tersebut terdiri dari PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Motaain di Kabupaten Belu. Sekarang sudah bisa ditebak ya, kita ada di PLBN mana? Yaps, PLBN Motaain. Yeay! Jika ke Atambua, belum lengkap rasanya kalau belum mengunjungi PLBN Motaain. Salah satu lokasi yang sudah menjadi ikon wisata di Belu. Dari akses jalan masuknya saja sudah terlihat bangunan yang megah. Nah, sebelum menuju lokasi utama, kita harus lapor identitas dulu di pos pengamanan untuk mendapatkan ID card. Jika kita membawa kendaraan, maka kendaraan akan disimpan di lokasi parkiran. Setelah itu, kita akan melangkah masuk ke gedung utama dan selanjutnya menuju lokasi untuk foto-foto deh. Seru deh pokoknya.
Dari PLBN Mota Ain, tak lengkap rasanya jika kita tidak membawa kenang-kenangan berupa tenunan daerah. Nah, dari sini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi UMKM yang menyediakan souvenir dan juga oleh-oleh. Yuk, ikuti kami. Sobat Budaya, saat ini saya sudah berada di UMKM Aliadi, salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Tulang Layan. Nah, coba lihat di sini banyak banget ya tenunan-tenunan maupun juga souvenir-souvenir ya, ini bermacam-macam. Dan pemiliknya ini adalah Mama Yovita. Mungkin kita bincang-bincang langsung aja ya sama Mama Yovita. Halo, selamat siang Mama Yovita. Apa kabar? Mama Yovita, boleh tahu souvenir di sini itu apa saja nih yang ada? Ada anting-anting, ada kalung, gelang, gantungan kunci, bendol. Ya, ada pakaian jadi juga. Terus ada kain tenunan dari Belu dan TTU. Oke, mungkin kita kesini. Mama Yovita, untuk souvenirnya ini biasanya paling laris itu berupa apa? Gelang, kalung, atau anting, atau bando? Biasanya. Yang paling laris itu gelang. Gelang ya? Iya. Oh, gelang ya. Kenapa ini harus gelang? Gelang karena diminati oleh anak-anak yang ya anak-anak muda yang paling suka gelang. Okay. Harganya juga murah meriah, jadi murah ya meriah, ya sesuai dengan isi kantong anak-anak. Oh gitu. Jadi paling laris ini iya, gelang. Kalau untuk tenunan ini apa saja nih yang ada di sini nih Mama Yovita? Tenunan kebanyakan dari Kabupaten Belu. Okay. Dari luar Kabupaten Belu hanya TTU saja. Oh, untuk para pengunjung biasanya kalau datang ke sini tuh paling laris itu biasanya tenunan dari daerah mana tuh Mama? Daerah Belu. Daerah Belu Iya. ya. Daerah Belu itu yang mana sih Mama? Mungkin bisa tunjukkan contohnya. Yang ini biasa bilang kain tenun sintetis, berbahan sintetis, berarti benangnya benang toko. Kalau yang satunya lagi, yang ini pewarna alam. Ya, pewarna alam ini bahannya buat dari kulit-kulit kayu, daun, akar. Itu yang jadikan pewarna alam. Ya. Indah sekali ya. Jadi ini sintetis. Sintetis, yang ini pewarna alam. Dan ini semuanya asli daerah Asli Belu. daerah Belu, ya. Jadi paling banyak itu para pengunjung tuh membelinya tuh asli Asli sini ya, daerah Belu. Itu berupa apa tuh Mama Yovita? Kain kah atau seperti baju atau mungkin dress, jaket atau mungkin tas? Iya, hampir semuanya. Oh, hampir semua Iya, ya diminati. semuanya Ya. yang penting berbahan kain tenun Belu. Okay. Itu mereka beli semua. Kain, dress, blazer, tas dari kain tenunan Belu mereka beli semuanya dari situ ya. Kalau dari luar Kabupaten Belu palingan satu-satu yang minat ya. Jadi di antara semua ini yang paling disukai itu apa? Di antara semua ini tenunan souvenir. Itu kain tenun sama pakaian jadi. Oh, paling banyak yang disukai Iya. adalah kain tenun dan Pakaian jadi, iya. Oke. Kisaran harga. Oh, oke. Oke, Mama, boleh tahu kisaran harga untuk kainnya ini beda ya harganya? Iya, beda. Oke, untuk Kain kisaran harga? sintetis harganya per lembar 500.000. Kalau pewarna alam per lembar 650.000. Kalau tenunan yang sudah jadi kayak blazer, dress. Blazer ada yang harga 500 sampai 700.000. Kalau dress harga 650.000. Jaket 750.000.
Baik, saya sebagai warga Kecamatan Atambua Barat sangat apresiasi dengan usaha masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif UMKM yang turut mengembangkan potensi masyarakat dalam hal tenun daerah, motif daerah. Ini sebenarnya ikon kita orang Belu, di mana setiap wisatawan mancanegara maupun domestik setiap berkunjung ke Kabupaten Belu, mereka kesulitan membawa oleh-oleh ciri khas Kabupaten Belu. Bersyukur UMKM seperti ini sudah hadir. Semoga ke depan UMKM seperti ini berkembang luas dengan kreativitas yang lebih baik agar setiap centra mata yang dibawa oleh wisatawan domestik maupun mancanegara membawa kenang-kenangan ciri khas Belu bisa pentas di dunia internasional maupun di tingkat nasional. Selamat siang, nama saya Yovita Naikovi. Saya pemilik UMKM Alialdi, letaknya di Kelurahan Tulamelai. Di tempat sini saya menyediakan oleh-oleh khas daerah Belu dan juga TTU. Oleh-oleh yang saya siapkan di sini berupa aksesoris tenun, pakaian jadi, kain tenun, dompet, tas, ada juga kain tenun sintetis dan pewarna alam. Harga dari kain tenun berkisar dari 500 sampai 650. Kalau kain TTU dia harga 650 dan kain buna TTU punya harga 1.500.000 per lembar. Itu satu set sama selendang. Untuk kain pewarna alam yang per lembarnya 650, contoh seperti yang ada sekarang ini. Ini kain tenun pewarna alam. Kalau kain tenun sintetis harga 500.000, contoh seperti yang saya pakai ini. Kalau kain tenun buna insana yang harga 1.500.000, itu dia seperti ini. Ini tas ibu-ibu dari kain tenun pewarna alam. Harganya 250.000. Ini juga ada tas tenteng harga 150.000. Jadi kalau Bapak Ibu yang ke Atambua jangan lupa mampir ke UMKM Alialdi yang letaknya di Kelurahan Tulamelai dekat Rumah Makan Batakaro. Sekian, terima kasih. Kota Atambua, kota dengan julukan kota beriman, bersih dan nyaman. Sejauh mana langkah kaki ini berjalan, Atambua selalu memanggil pulang. Surga kecil yang membuat hati selalu rindu. Terima kasih pemirsa RRI Net sudah mau diajak jalan-jalan di kota kecil kami. Dari perbatasan RI RDTL, saya Rantia Suparji. Bye-bye.